Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar akuntansi. Tahu nggak sih, akuntansi bisa dikerjakan lebih mudah serta efisien dengan Microsoft Excel. Yap, dengan Microsoft Excel, akuntansi akan menjadi lebih mudah. Mau tahu caranya? Di video ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang neraca saldo. Nah, neraca saldo itu ada kode dan nama akun, ref, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, sama neraca. Kode dan nama akun diisi sama data yang di sini. Data kas piutang di sini. Jadi, rumusnya adalah sama dengan diklik yang di kas ini. Nanti sisanya di drag ke bawah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu ref. Kita nyarinya pakai rumus 2, yaitu if sama VLOOKUP. If yang dimaksud di sini itu ada logical test, value if true sama value if false. Jadi di sini maksudnya adalah B3. Jika B3-nya kosong, maka true-nya ikut kosong. Tapi jika ini tidak kosong, maka diisi dengan ini, rumus VLOOKUP yang ini. Rumus VLOOKUP yang ini dimaksud adalah lookup value adalah yang dicari. Ini adalah B3 kas, terus table array. Table array kita dapat dari daftar akun. Nah, kita drag 3 ini. Kenapa 3? Agar bisa digunakan sama sebelahnya nanti. Nah, kan udah drag 3 tadi. Ini kolom index number-nya kita isi 2. Kenapa 2? Karena kita ingin mengisi ref, dan ref di sini ada di kolom nomor 2, jadi kita isi 2. Sama false. False untuk hal yang sama persis. Kalau diisi true itu yang mirip-mirip nanti muncul dan bisa jadi error. Nah, setelah itu kan udah. Lalu ini di drag ke bawah juga sama seperti tadi. Nah, muncul seperti ini. Neraca, laba rugi. Nah, di kanannya debit kredit, yang dimaksud adalah saldo awalnya seperti kas kalau bertambah itu di debit, piutang usaha kalau bertambah di debit, utang usaha kalau ditambah kredit, modal kalau bertambah di kredit. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi, yang ref ini. Kita kan tadi blok 3 kolom. Nah, bedanya cuma di sini, kolom index number-nya. Kita isi dengan angka 3, kalau tadi kan 2, karena kita cari ref diisi 2. Kalau sekarang kita cari saldo awal, makanya kita tulis 3. Jadi nanti munculnya seperti ini, debit kredit, seperti itu. Nah, setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian. Ini rumusnya agak panjang. If sama sum if. Sum if tadi kan ini logical test, value if true sama value if false kalau if. Nah, sum if ada range, kriteria, sama sum range. If-nya kita logical test-nya. Itu seperti ini. Jumlah kas yang di debit dikurangin kredit itu lebih dari 0. Itu logical test-nya. Itu jumlah kas di debit dikurangi kredit itu lebih dari 0. Nah, kalau benar lebih dari 0, maka nanti munculnya adalah jumlah kas di debit dikurangi kredit yang di jurnal umum ini. Kalau itu salah, nanti hasilnya ke 0. Nah, kan bener ini lebih dari 0 setelah dihitung jurnal umumnya. Makanya munculnya 83 juta. Nah, sum if-nya ini yang dimaksud gini, range. Rumus sum if itu range. Range-nya itu kita pakai ini, range akun yang C ini, kode dan nama akun. Nah, selanjutnya setelah range ada kriteria. Kriteria itu yang apa yang kita cari? Yang kita cari adalah kas di sini. Yaudah, kita klik yang kas di bagian sini. Selanjutnya ada sum range. Kita kan nyari debitnya dulu. Sum if-nya kita nyari debitnya dulu, makanya sum range-nya ini di kolom yang E, diklik di sini. Jadi range-nya yang tadi akun, kriterianya ini kas, dan sum range-nya adalah debit itu.
debit yang tadi. Nah, ini dikuranginnya sama seperti tadi, range-nya akun, ininya kas. Nah, ininya bedanya kredit. Jadi kas di debit dikurangin kredit. Nah, jika lebih dari 0, maka jumlah debit, ini rumusnya seperti tadi, jumlah debit kas di debit dikurangi kas di kredit. Munculnya seperti ini. Nah, muncul 83.555.000. Jika salah, munculnya 0. Itu nanti kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah seperti ini. Nah, lalu yang dikredit bedanya adalah tadi kan kalau salah 0. Nah, untuk kredit kalau benar 0 dan rumusnya logical testnya sama. Logical testnya sama seperti di debit ini. Namun untuk value if true-nya kan 0. Nah, value if false-nya cuma dibalik. Jurnal umum ini range-nya akun yang tadi, neraca saldo rumus ini adalah kas atau kriterianya adalah kas. Nah, sedangkan sum range-nya itu kredit dulu. Kredit, ini jurnal F ini adalah kredit, nanti dikurangin sama debit. Bedanya seperti itu sama yang di kirinya, yang di debitnya. Jadi, kan ini salah. Jadi munculnya 0. Itu juga di drag ke bawah. Selanjutnya ini kita menentukan dia masuk laba rugi atau neraca. Kan ini sudah diketahui neraca sama di ini debit. Nah, kita pakai rumus if lagi. Tapi di sini ada yang lain, ada n. N itu kalau logical testnya lebih dari 2. Logical 1 adalah C3 sama dengan LR, logical 2 adalah D3 sama dengan debit atau D. Nah, C3 ini kan ini neraca, kas itu neraca. Makanya di sini kalau true diisi dengan angka 83 juta, kalau false diisi 0. Nah, kan di sini neraca, jadi di sini false. Jadi nggak muncul. Kali di bawahnya ini C18 adalah LR. Kan benar. D18 D kan benar. Nah, makanya munculnya angka bukan 0. Kalau benar dua-duanya, harus benar dua-duanya, logical testnya baru muncul angka. Nah, seperti itu, di drag ke bawah seperti biasa. Lalu yang di sini hanya disesuaikan aja. Ininya tetap LR, tapi D3-nya sekarang diisi K. Udah, bedanya seperti itu. Tapi di sini ininya itu ya. Isinya angka, ininya yang dikredit, bukan yang di debit seperti yang tadi. Bedanya di situ, kita drag ke bawah lagi. Munculnya 11.800 ini hanya satu. Nah, sebelum kita gantikan neraca, maka kita harus cari dulu ini rugi atau untung. Jadi ini kita dijumlah dulu, sum seperti biasa. Nah, setelah sum seperti biasa, lalu di bawahnya ini ada rumus lagi untuk mengetahui dia income atau loss. Nah, logical testnya adalah H28 lebih dari G28. Kan benar, H28 lebih dari G28. Nah, jika benar, H28 kurangi G28. Ini kurangin ini. Hasilnya sekian. Nah, untuk di kanannya, agar langsung otomatis, G28 kurangin H28. Kalau debitnya lebih dari kredit, maka debit kurang kredit. Nah, hasilnya loss di sini. Ini kita tambahin tulisan income atau loss di sini. Jadi ini misal diganti 12 juta, maka langsung otomatis di sini keisi 200.000, di sini keisi loss. Nah, kita kembaliin lagi seperti semula. Nah, setelah kita mengetahui income atau loss, itu berguna untuk modal nanti ya. Nah, kita masukkan neraca ini. Neraca seperti sama kayak tadi, laba rugi. Ada rumus N, di sini ditulis neraca, di sini ditulis debit. Nah, sama seperti tadi, tinggal di drag ke bawah seperti tadi. Selanjutnya kreditnya juga sama seperti tadi, ininya ditulis neraca, di sininya ditulis kredit.
di drag ke bawah. Nah, kan ini 150 juta, padahal modal di neraca ini harus ditambah dengan income atau loss. Nah, berarti ini kurang kan untuk khusus yang modal. Jadi kita tambahin rumus baru. Nah, rumus barunya itu seperti ini. Logical testnya G29 lebih dari 0. Jika dia G29 lebih dari 0, berarti kan income. Maka value is true-nya modal yang di sini ditambah dengan G29. Jika salah, modal yang di sini 150 juta dikurang dengan H29 jika loss. Nah, kita tes ya. Hasilnya kan ini kalau income seperti ini normalnya 152 juta. Nah, kalau kita ganti angka dengan 12 juta lagi, maka langsung otomatis berubah di sini. Ini dengan loss. Kita kembaliin lagi. Nah, sekian penjelasan di slide kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari kami. Semoga senantiasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!